Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah sekalian di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ataupun yang di luar masjid yang mengikuti melalui radio atau melalui jaringan yang lain yang sangat saya hormati. Malam hari ini saya akan berbicara bagaimana kita bisa meraih aksi, ya. Aksi itu singkatan dari ampunan, K itu kasih, S itu sejahtera, I itu iman. Bagaimana kita bisa meraih itu dan kapan bisa kita memohon kepada Allah. Rasulullah ngajari meminta ini di mana? Bergembiralah Bapak Ibu sekalian, masih diberi umur panjang oleh Allah, masih bisa menambah ilmu, ya, masih bisa menambah ilmu. Ada pepatah Arab begini, ya. Laisal yatimul ladzi mata waliduh. Yatim itu bukan orang yang ditinggal mati orang tuanya. Balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Yatim yang mengerikan itu bukan itu. Yatim yang mengerikan itu adalah yatimul ilmi wal adab. Jadi tidak punya ilmu dan tidak punya etika kepada Allah. Tidak punya etika kepada sesama manusia. Tidak punya etika kepada alam semesta. Itu. Jadi kita alhamdulillah masih senang untuk mempelajari agama, itu sudah hidayah Allah yang besar, ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, ya. Ini banyak yang sakit. Banyak yang sakit. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang sakit, satu, bukan kita doakan sembuhnya dulu, sembuh itu nomor sekian, ya. Kita doakan supaya ikhlas, ridho menerima penyakitnya itu yang paling penting. Ikhlas, ridho. Bagaimana di tengah sakitnya dia masih bisa berkata raditu billahi robba, itu. Bagaimana di tengah sakit masih senang membaca hamdalah. Kita diajari untuk mengucapkan hamdalah dalam keadaan sedih pun itu. Maka kita setelah sholat baca hamdalah yang banyak. Tidak boleh kita kemudian karena lagi punya masalah terus zikirnya diloncati, subhanallah subhanallah, kemudian langsung Allahu Akbar. Kok diloncati? Ya, saya punya masalah belum selesai. Tidak, kita diajari bersikap yang hamdalah 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 terus. Yang kedua, kita doakan keluarga yang merawat, ya, atau keluarga yang terbebani gara-gara sakitnya itu. Bagaimana dia tulang punggung ekonomi keluarga, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu dia sakit, dia buruh harian, tidak ada asuransi, tidak ada yang nanggung, kemudian sakit. Siapa ini? Hah? Iya, apapun lah sudah. Nah, kita doakan kuat dan diberikan rezeki sebagai ganti itu. Berat loh Pak, berat. Berat tuh, kita doakan betul. Yang ketiga baru kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah. Ini kan bagian dari ilmu tuh Pak. Ilmu seperti ini saya sampaikan supaya nanti kita ini umpamanya tidak bisa, ya lumayanlah tahu, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, kalau kamu tidak belajar, ya, kamu tidak belajar, tidak setiap hari menambah ilmu, nanti jangan kaget, kamu itu satu saat
diberi kotoran hewan, kamu bilang itu emas katanya. Itu emas itu. Karena saking pandainya orang yang menyerahkan kotoran itu membungkusnya, dikemas demikian rupa seolah-olah itu emas padahal bukan emas. Ya saking bodohnya tuh. Itu bodoh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud di mana kita meminta aksi itu tidak lain adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya. Ini saya jelaskan karena ini masih momen Isra Mi'raj lah, ya, masih momen Isra. Kemarin kita berbicara soal tasyahud. Bagaimana kita bisa merangkul Rasul melalui tasyahud. Kemarin sudah. Sekarang kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada 3 ya. Tadi saya membaca mulai kemarin saya membaca Fiqhus Sunnah, kemudian Sifatus Sholah oleh Al-Albani, kemudian ada buku yang bagus yang saya beli di Malaysia itu Azharuddin, kemudian ada saya baca juga Dzauqus Sholah, Nikmatnya Sholat karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ada tulisan yang juga bagus tapi terlalu dalam, tulisannya Imam Khumaini tentang sholat. Ada 3 macam duduk ya. Nah nanti dari 3 ini nanti kalau Bapak Ibu keluar negeri waktu haji atau umroh nanti tahu ini. 1 iftirash. Nah ini sudah, ini yang paling diterima oleh seluruh ulama ya. Iftirash itu dari kata firash. Firash itu tikar ini loh, firash. Lah kalau disebut iftirash iya karena menjadikan telapak kaki sebelah kiri itu sebagai tikarnya pantat. Ya toh Pak? Yang Bapak biasa itu loh. Itu iftirash. Karena menjadikan telapak kaki yang kiri itu ditindih, nah, ditindih untuk menjadi lantainya. Itu. Yang kedua namanya iq'a. Iq'a itu 2 kaki begini, ya. Kedua kaki itu begini. Ini tetap menghadap ke kiblat toh, ujungnya. Nah ini mepet begini, lalu pantat diletakkan di atasnya ini. Bisa membayangkan Pak ya? Bisa ya? Jadi, nah kaki begini, nah gini ya. Terus pantat di sini. Itu boleh. Walaupun tidak sepopuler iftirash. Tapi saya banyak menjumpai itu di beberapa negara yang seperti itu ya. Saya sendiri kalau sholat di rumah kadang-kadang saya coba dengan cara itu karena diizinkan dalam hadis. Sambil ini ujungnya ini ditekuk gini ya, ujung jari-jari itu Pak, tekuk gini ditindih. Saya tertarik itu karena saya membaca bahwa ini pusat saraf. Kalau Bapak mau coba gitu ya, terus ini lebih lama tambah di lutut tambah diajukan, ini tambah nekuk begini. Coba Pak, coba Bapak coba, sekarang Bapak coba yang saya maksudkan ini loh. Iya. Coba yang seperti itu, coba gimana maksudnya, paham? Coba Bapak kurang mepet Pak, loh bukan begitu, ini loh Pak, mepet ininya Pak, ini mepet. Oke gitu. Oke, lututnya Bapak kurang ke depan.
maju lagi. Loh, bukan kakinya, lutut saja. Ya. Nah, itu nanti. Kalau Bapak kuat 5 menit berarti hebat. Iya, sakit Pak ya. Yang sakit ini toh. Nah, itu. Nanti lama-lama itu bisa, kalau ini ujung jari ini bisa mepet ini, itu hebat. Saya tidak sampai mepet, hanya sampai di sini, sampai di sini, kaki itu sampai di sini. Nah, itu. Dicoba saja. Saya senang itu karena apa? Karena saya bertanya ke hadisnya ada, Pak ya, hadisnya ada. Walaupun tidak populer, tapi saya kalau di masjid begini tidak berani saya, ya. Nanti ditiru orang. Kalau setelah di rumah saja. Tuh, saya ketemu fisioterapi di Swiss ya. Dia ini luar biasa ini luar biasa. Though I cannot do it, walaupun saya tidak kuat, tapi that is good, itu bagus katanya. Itu di fisioterapis, ahli fisioterapi di. Saya tunjukkan, I can do it. Saya bisa melakukan, you tidak kuat. Lah, Anda katanya bilang fisioterapis. Ya. Yang tidak diterima sebagian besar ulama itu adalah yang model EKA yang kedua. EKA yang kedua itu kaki kanan dan kaki kiri begini ya, tapi agak jauh, pantatnya di tengah. Nabi melarang, katanya jangan duduk seperti itu duduknya anjing. Pernah tahu nggak duduknya anjing? Duduknya anjing katanya gini, ini terus tengahnya duduk. Tuh. Tapi itu juga kalau di Makkah bisa ada ketemu juga orang seperti itu. Di Makkah ketemu juga orang-orang seperti itu, terutama yang gemuk. Ya. Baiklah, saya tidak bicara fisik ya. Saya tidak bicara fisik. Saya hanya berbicara kenapa permohonan yang terbanyak dalam sholat adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Terbanyak. Cobalah. Rabbi firli, ya toh? Ampuni aku, ampunan, warhamni, kasih, loh Pak ya, kasih aku. Terus Rabbi firli warhamni, terus wajburni, itu berikan aku sehingga aku tidak sampai kekurangan. Kalau kurang sedikit segera tutup. Terus apa? Warzukni, ya, nah itu rezeki lebih banyak lagi, tidak hanya menutup kekurangan tapi lebih. Terus warfani itu naikkan nama saya di depanmu itu loh. Jadi keharuman namaku di depanmu itu ya Allah, itu naikkan. Jangan seperti sekarang, tapi tambah lagi. Orang itu kalau melakukan kebaikan kan Allah memuji, kemudian disertai seluruh malaikat, Pak. Itu. Warfan, tingkatkan derajatku lah, itu bukan kok asalnya jadi ketua RT terus ketua RW, itu bukan. Nah, asalnya kepala bagian terus menjadi direktur, itu tidak ada begitu. Warfani itu adalah nama baik. Tambahkan, tingkatkan nama baik kami di depan Allah. Terus apa? Wahdini, berikan petunjuk toh. Terus wafini, itu ya sehat ya sejahtera. Sehat sejahtera. Subhanallah, komplit ya. Terus
wa'fu anni, maafkan aku. Tidak ada Pak posisi sholat dengan permohonan sebanyak ini, tidak ada, selain duduk di antara dua sujud. Mengapa? Karena ini sudah saatnya berdiri menyanjung Allah, rukuk menyanjung Allah, iktidal menyanjung Allah, sujud menyanjung Allah. Saatnya ini, saatnya. Nah, sekian banyak itu Pak. Kalau Bapak dari pondok pesantren sudah tahu artinya, tidak apa-apa, dirinci satu-satu. Tapi saya memberikan rumus sajalah yang sederhana. Duduk di antara dua sujud itu, baca doa yang dari Rasulullah itu. Ada yang doa Rasulullah itu hanya 2 kali, Rabbi firli, Rabbi firli, hanya itu saja. Tapi ada juga yang ini. Untuk memudahkan Bapak Ibu, setelah baca doa yang dari Rasulullah itu, lalu ingat-ingat aja kata-kata aksi yang dimohonkan tuh, aksi ampunan. Mengapa orang minta ampunan? Gini loh Pak. Terus apa? Berikutnya apa? Kasihilah aku. Kasih. Ini beda Pak ya. Kalau ampunan yang diminta itu berarti supaya Allah mengampuni, dengan ampunan itu kita selamat dari bencana dunia dan akhirat. Jadi kalau Rabbi firli itu supaya tidak masuk neraka, sedangkan warhamni itu supaya masuk surga. Itu tidak hanya masuk neraka Pak. Loh, dulu pernah saya jelaskan di mimbar ini ya, manfaat istighfar itu. Bahkan kalau dikatakan ini ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, mendapatkan ampunan Allah, maka seluruh kesedihannya itu diberi jalan keluar oleh Allah ya. Lalu setiap kesulitan ada solusi, dan Allah memberi rizki di luar perkiraan, itu istighfar. Jadi kita minta istighfar. Penyakit itu ada kalanya juga bersumber dari kesalahan. Itu istighfar, kemudian minta kasih, itu ampunan. Kasih itu kasih sayang. Jadi waktu kita duduk itu, setelah baca kemudian Bapak duduk saja ya, sambil mengangan-angan. Mengapa begitu? Seluruh buku yang saya baca, Rasulullah tidak sujud berikutnya kecuali tulang-tulang itu sudah kembali persis semula setelah dipergunakan sujud yang lama. Mengapa harus ada duduk? Ya, karena kita disuruh sujud 2 kali, tidak cukup sekali seperti rukuk. Maka di sela-sela itu ada istirahat. Nah itu sampai tulang-tulang ini kembali kepada posisi yang sebenarnya, kemudian baru sujud kembali. Seluruh buku yang saya baca dijelaskan Rasulullah beberapa kali dengan para sahabat, duduknya Rasulullah itu hampir sama persis dengan lama sujudnya. Sampai para sahabat dalam hati ya, Nabi ini lupa rupanya ya itu. Nabi ini lupa kok terus sekian lama itu. Lupa Nabi ini. Ternyata tidak lupa, memang sengaja seperti itu. Ampunan. Yang kedua, kasih, diberi kasih Allah oleh Allah. Kalau kasih itu ujungnya adalah surga atau seluruh kebaikan-kebaikan, kita bisa menjalankan rahmat itu karena kita bisa menjalankan kebaikan karena rahmat. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, andaikan Allah tidak memberikan kamu karunia dan rahmat, kamu tidak bisa berbuat kebaikan. Terus apa?
S. S itu. Jadi kalau yang Robbi firli kan ampunan toh, warhamni kasih. Kemudian yang ketiga S sejahtera. Sejahtera itu ya tadi itu. Satu, rezeki ada. Ya toh Pak ya? Rezeki ada. Dari warzukni wajiburni tadi. Tadi kan ada wajiburni toh Pak. Tutuplah seluruh kekurangan kami. Kemudian berikan aku rezeki. Ya toh Pak tadi? Rezeki. Kemudian tadi bahagiakan aku, sejahterakan aku. Ya kan tadi sehatkan aku tadi. Saya singkat menjadi S. Sejahterakan aku. Lah di sini Bapak boleh itu. Ya Allah berikan aku rezeki supaya apa? Supaya aku bisa menolong hambamu yang sedang kesulitan, supaya aku bisa berbuat lebih banyak untuk menjelaskan firman-firmanmu dan sabda Rasulmu. Nah gitu toh Pak. Sejahtera, rizki ada, badan sehat, hidup bahagia. Masya Allah, komplit Pak ini. I-nya itu adalah iman. Wahdini, berikan aku petunjuk keimanan yang terus menerus. Karena kita ini satu detik tanpa hidayah Allah kita akan sesat. Jadi duduk di antara dua sujud, baca doa, lalu yang diingat apa? Yang diingat apa? Kata apa? A, K, S, I. Inilah orang tahu itu di situ Pak. Ya. Orang tahu itu beda dan tidak tahu. Nanti malam Bapak tengah malam sujud atau besok menjelang subuh ya, sambil menunggu waktu subuh, sambil menunggu imam datang, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jangan sujud dulu. Ingat kata apa tadi? Dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan batal ya. Jangan wa'afini wa'fu'ani, aksi ya Allah. Oh, batal. Tuh, batal. Ingat-ingat aja, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya. Ampuni saya ya Allah. Di dalam hati. Ampuni saya. Oh, kita ini enggak pernah loh Pak, kita ini. Coba saya tunjukkan. Seingat Bapak sehari tanpa dosa itu kapan? Maka Anas bin Malik mengatakan, apa sih hari raya itu? Hari raya adalah ketika orang itu sehari tidak melakukan dosa sama sekali. Dosa mata ndak, dosa tangan ndak, dosa mulut ndak, dosa hati tidak, dosa. Luar biasa. Itu hari raya. Itu kata Anas bin Malik. Anak yang pernah ikut Rasulullah cukup lama ya. Aksi, ampuni saya. Kasihilah saya. Rahmatilah saya ya Allah. Kemudian S apa? Sejahtera dengan banyak rezeki, ya toh? Badan sehat, sembuh dari penyakit, kemudian hidup bahagia. Itu sejahtera ya Pak. Sejahtera lahir batin. I kemudian berikan aku petunjuk iman. Rasulullah ini sudah bebas dari dosa ya, tapi Rasulullah tidak pernah ini ya. Wallah, ini sumpah Rasulullah ya. Wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Wallah, demi Allah kata Rasulullah, saya selalu istighfar dan tobat kepada Allah paling tidak itu 70 kali. 70 kali. Nah, kita istighfar. Setiap rakaat ada duduk di antara dua sujud. Berarti kita minta berapa kali? Tetapi jangan lupa bersabarlah untuk menunggu jawaban doa. Ya. Saya share kemarin di
channel saya itu, Muhammad Ali Aziz channel itu, ada khutbah judulnya Sabar dalam Doa. Karena apa? Nabi Zakaria itu ingin keturunan itu baru dikabulkan Allah ketika umur 120. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 120. Bapak doa baru 12 hari aja sudah. Kok lama, kok lama? Nabi Musa alaihissalam itu berdoa untuk hancurnya Fir'aun itu dikabulkan setelah doa itu 40 tahun. Kita 4 tahun saja sudah. Kenapa ya Allah kok lama? Kenapa kok lama? Sabar dalam berdoa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini, ala ukhbirukum bidaikum badawaikum, ala inna da'akum dzunub wa dawa'ukum istighfar. Kata Rasulullah, maukah kamu saya berikan informasi tentang penyakit dan obatmu? Inna da'akum adzunub, penyakitmu ya dosamu itu, dan obatnya adalah istighfar. Rabbi firli warhamni. Dan Bapak harus ingat, nanti kalau ada orang meninggal ya, sekarang kita masih hidup membaca Rabbi firli warhamni. Kalau Bapak Ibu sudah wafat, diganti dengan doa orang lain, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni dan kasih. Baik, saya kira itu dengan pengetahuan ini mudah-mudahan, walaupun tahu ini ya, kalau tidak ada kemauan ya tetap saja Pak ya, walaupun tahu gini ya, kalau tidak ada kemauan ya tetap saja. Maka harus ada orang yang mengingatkan, harus ada orang yang mengingatkan. Bagaimanapun tidak sama Bapak mendengarkan pengajian ini dan tidak, itu tidak sama. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Jauh sekali. Berangkat jam berapa Pak? Apa? Kadang-kadang yang lewat di stream Jogja lagi, ya dulu ya sama sini. Ya, silakan Bapak. Ini Pak Prof, kalau kita berdoa pada saat duduk dan sujud itu, kenapa rata-rata kok cepat sekali 6 itu? Apakah nggak tumbuh nina itu? Sehingga kita tidak bisa menghayati ya, Robin Fili, kita hayati apa dosa-dosa kita. Kenapa kok selalu buru-buru itu? Apa nggak ada suatu petunjuk ya, seperti Imam Ghazali itu kan, harus tumbuh nina tiap kata itu kan. Ya. Itu ada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, kenapa sholat kita itu selalu kok terburu-buru, ya Pak ya? Ya, tuh. Saya tanya Pak, ibadah yang tertinggi dalam Islam itu apa? Ibadah yang tertinggi dalam Islam itu apa? Sholat. Berarti mohon maaf saja, setan itu berarti yang pertama yang menjadi perjuangan utama adalah apa? Sholat. Itu loh Pak ya. Walaupun kita tidak boleh nyalakan setan terus ya. Ya itu, nanti setan besar kepala nanti itu ya. Ya karena kita satu Pak ya tidak tahu, dan yang kedua barangkali tidak, hidupnya itu pada zona nyaman Pak. Lain toh Pak, kalau orang diberi cobaan itu kan kemudian lain Pak, sholatnya kan lain gitu. Nah orang begini ini yang disebut tidak istiqomah itu, karena labil, tidak stabil. Stabil itu ya hari panas, hari dingin, susah, senang itu ya tetap seperti yang kita harapkan. Nah ini bagaimana caranya Pak? Caranya satu antara lain, tolonglah inti dari doa-doa dalam Al-Fatihah itu dihayati, dalam salat itu dihayati. Saya yakin Pak, Bapak setelah mendengarkan ini ya, setelah mendengarkan ini, lumayanlah, asalnya duduknya itu katakan 4 detik, maka bisa lebih dari 5 detik. Berarti pengetahuan tentang sholat itu berpengaruh terhadap
apa yang kita lakukan. Begitu Pak ya? Paham. Saya sendiri Pak setelah menjelaskan gini, nanti enak juga Pak, tapi nanti kalau sudah sebulan tidak menjelaskan, ya kambuh lagi Pak, kambuh lagi. Jadi subhanallah, sungguh Pak, ini kalau nggak ada kemauan, makanya saya beri kata kunci Pak ya, kalau nggak ada kemauan, ya sudah begini-begini terus sampai mati kita seperti ini. Kalau nggak ada kemauan, gitu loh. Sama dengan orang diberitahu cara hidup sehat, faham. Tapi kalau nggak ada kemauan, dokter sudah mengatakan kalau makan jangan sampai kenyang, terus nasi itu usia sekian itu ya dikurangi, jangan makan yang gorengan supaya minyak ini sudah tidak tambah langka gitu. Tapi kalau tidak ada kemauan ya tetap aja seperti pengetahuan biasa-biasa aja ya Pak ya. Itu Bapak dari Jogja ya Pak ya, Jogja itu. Bapak belum punya buku saya yang terapi sholat bahagia, belum punya? Belum? Saya kasih Pak, nanti saya kasih, saya bawa kok, mudah-mudahan ada ini. Oh ini Pak ada ini, moga Pak silakan. Iya Pak, iya, monggo. Dibaca Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Itu sudah ada Pak, di situ ada gambar-gambar di bagian belakang itu ada kata aksi di belakang itu ya, ada. Baik, ada lagi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof, saya membaca doa duduk di antara dua sujud itu seperti itu. Tetapi sering saya melihat bahwa bacaan yang sahih itu, yang salah satunya itu dua terakhir tidak pakai. Apa? Dua bacaan terakhir. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya, sampai itu aja. Terus saya melihat ini ada malah ada 4 macam ini. Misalkan dia menukil pada Ibnu Majah 740, bacaannya menyagini Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni, hanya 5. Terus At-Tirmidzi 284, bacaannya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Terus di buku Tarhib yang disahihkan oleh Albani, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Terus terakhir ini dalam An-Nasa'i 1665 juga disahihkan oleh Albani, Rabbil firli. Mohon penjelasan yang lengkap 8 itu gimana Pak? Terima kasih. Itu digabung Pak ya. Bapak yang Bapak baca tadi yang Albani saya juga baca ya itu. Maka saya membaca beberapa buku bahwa boleh menggabung doa-doa itu selama doa itu dari Rasulullah SAW. Jadi itu digabung Pak, banyak sekali. Ada yang Rabbil firli, ada yang hanya 2, ada yang 3, ada yang 4, itu digabung jadi 1, komplit. Jadi yang kita persoalkan itu memang tidak ada yang komplit itu, tapi itu gabungan dari itu, dan itu tidak dipersoalkan karena semuanya itu dari Rasulullah. Itu aja Pak, selesai. Bapak kalau hanya Rabbil firli juga oke. Rabbil firli boleh. Bapak hanya Rabbil firli warhamni juga boleh, tidak ada persoalan. Tidak doa juga tidak apa-apa. Nah, itu digabung. Bapak kalau ingin yang pedoman yang sangat kecil saja, itu ada buku kecil yang bagus sekali. Dan itu buku itu saya pernah ketemu digunakan di beberapa negara Asia, jamaah orang Indonesia, dibawa tulisannya Ustadz Ihya Ulumuddin, itu buku kecil itu, buku kecil, pernah lihat? Oh kecil tuh. Ada yang pernah lihat? Ustadz Ihya Ulumuddin Malang, Pujon Malang itu loh, bagus Pak itu, saya suka sekali itu. Bahkan gambar-gambarnya ada doa, mengapa itu kok doa panjang itu digabung dari A, B, C, D jadi 1. Oke Pak ya, itu.
Nah, saya menggunakan yang minimalis saja. Oke, kalau aksi itu sudah tercakup semuanya, Pak. A, ampunan, K itu kasih, S itu sejahtera. Kalau ada hutang ya segera bisa dibayar, itu toh. Kemudian badan kalau penyakit ya sembuh, kemudian kalau sehat tetap dijaga kesehatan, rumah tangganya itu bisa senengnya bukan karena banyak rezeki, tapi masing-masing bisa menyikapi. Kemudian yang terakhir I itu iman. Oke, Pak ya, itu ada kecil, Pak, itu murah, itu hanya berapa itu, tidak sampai 5.000, 3.000, tapi bagus sekali. Dikutip hadis bawahnya itu banyak sekali. Yang Bapak sebut tadi itu disebut semuanya. Oke, ada lagi, silakan. Yang sini. Ini duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari mana, Mas? Saya dari Sedati, Prof. Sedati. Oh, dekat. Juanda. Apa? Bandara, dekat bandara. Oh, Juanda. Oke. Enak kalau apa itu pergi langsung ke bandara ya. Itu enak itu. Saya sering dengerin Prof itu setiap hari Jumat di El Victor karena ibu saya kan sering nyetel radio. Terus lama jadi ini saya cerita sedikit. Pada tahun 2014-2015 itu saya mengalami sedikit ekonomi ya, Prof. Saya sendiri mahasiswa kedokteran UIK. Nah, memang benar kalau doa itu jawabannya itu memang lama, Prof. Nah, saya sendiri mengalami memang dari 2015 saya mengalami ekonomi, saya berhenti kuliah cuti sampai baru dijawab itu 2021. Itu ketemu dan akhirnya saya dapat bantuan untuk bisa lanjut sekolah kedokteran lagi. Nah, tapi setelah berapa bulan ini kok saya untuk sholat sebelumnya memang saya rajin bilang ibu kalau mau dapat kalau supaya lancar sekolah lagi sholat tahajud bla 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 dan minta sama yang di atas. Kan sebelum pandemi kan di masjid aku kan rutin sholat tahajud ya. Nah, itu terus setelah itu nggak pernah, dan setelah dapat bantuan itu saya sekolah lagi, kok untuk istiqomah itu kok agak susah ya, Bro. Nah, itu kayak dapat bantuan ini jadi kayak ya, kayak terlena gitu. Jadi alhamdulillahnya saya tetap sekolah. Nah, yang dari pertanyaan itu kok susah untuk tetap nggak seperti 5 tahun sebelum yang saya sholat tahajud tiap hari, nggak pernah telat, nggak pernah bolong, itu kok beda sama sekarang setelah saya mendapatkan semuanya, dapat bantuan ini untuk istiqomah lagi itu kok susah gitu, Bro. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini saudara kita dari sekarang sudah praktek di mana sekarang? Sudah. Begini loh, Mas ya. Sampai nanti baca di www.terapisalatbahagia web saya ya, di situ ada cara meraih istiqomah ya, cara meraih istiqomah, www.terapisalatbahagia.net, itu ada cara meraih istiqomah. Saya tulis ya gara-gara ada orang tanya seperti Anda. Di situ saya tulis, Mas, bahwa Nabi itu ternyata mengapa rambut Nabi itu tiba-tiba beruban, itu gara-gara ada ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad, istiqomalah kamu, gitu. Istiqomalah kamu, gara-gara itu kemudian sampai rambutnya beruban, gitu. Jadi istiqomah itu bukan sembarangan. Nah, sekarang Mas tahu toh kenapa yang 5 tahun yang lalu kok aktif? Karena punya problem ya. Lalu kalau Allah bilang begini gimana, Mas? Siapa namanya? Siapa? Eko. Oke. Kalau Allah bilang, kok pada waktu kamu saya beri problem dulu kok, aku senang mendengar suaramu itu kok, itu. Supaya kamu itu
dekat dengan saya dan saya ingin mendengar suaramu lagi, saya kasih cobaan aja, gimana? Maka jangan mendekat kepada Allah nunggu ada problem. Ada problem. Ya seorang orang seusia adik ini kan memang tidak bisa tuh, artinya doa itu ya, sekarang saya jelaskan ya. Tuh. Kata Ibnu Athaillah begini, la yakun talabuka tasabbuban bil ata'i minhu. Jangan menganggap bahwa Allah memberi kamu itu karena permintaanmu. Allah itu tanpa kau minta sudah diberi. Contoh ya, Mas dokter, pernahkah Mas itu berdoa supaya kotoran itu keluar? Yang dimakan tuh loh, pernah berdoa begitu? Enggak toh? Tapi kan dikeluarkan Allah tanpa meminta, betul toh? Kata Ibnu Athaillah, wal yakun talabuka qiyaman li hududir rububiyah. Tapi kerjakan doa itu adalah semata-mata karena saya disuruh Nabi berdoa, ya saya berdoa. Karena saya Nabi itu berdoa, diberi tidak, itu bukan urusan saya. Kalau nanti tidak begini, ya, doa itu fungsinya adalah untuk meminta, kemudian Allah memberi, karena ini berbahaya. Inilah ada orang keluar dari Islam gara-gara ini. Saya sudah tahajud Pak, itu. Saya sudah istikharah pacaran dengan itu, menjelang pernikahan kok dia kawin dengan yang lain, dia keluar dari Islam. Berarti selama ini nggak ada gunanya saya tahajud itu, nggak ada gunanya saya puasa Senin Kamis itu, istikharah nggak ada gunanya sama sekali. Kok tiba-tiba menjelang pernikahan dia keluar ikut orang lain tanpa pamit lagi. Nah, karena apa? Dia mendikte Allah, maunya Allah harus tunduk kepada kemauannya. Gitu Mas ya. Alhamdulillah. Nanti pelan-pelan Anda ke sini itu nanti aja dibuka www.terapi-bahagia. Cara meraih istiqomah antara lain, dekatkan Anda itu dengan magnet-magnet kebaikan. Kalau Anda kumpul dengan orang zikir, insya Allah. Kalau kumpul dengan masjid itu insya Allah tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Salam untuk ibunya ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.